warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yang akan diisi dengan Mas Ahmad Fauzi yang akan menyampaikan materi How to Create Event. Silakan Mas. Cek. Oke, terima kasih untuk MC-nya. Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Iwan yang sudah mengundang saya dan Pak Galih untuk bisa sharing ilmu sama siswa MAN 1 Karanganyar. Ini sebenarnya udah yang kedua untuk saya, udah datang ke sini secara langsung. Dan selanjutnya untuk materi yang kedua, yang tadi kalian sudah kenal tentang storytelling ya. Nah, apa yang kalian dapat di storytelling? Ayo, 1, 2, ada nggak? Gimana? Ayo, apa? Tentang apa? Bikin apa? jangan tegang ya, nggak apa-apa ya. Kita santai aja di sini. Jadi kita sistemnya sharing aja di sini. Jadi nanti saya akan coba tanya ke kalian, kalian juga harus tanya ke saya. Oke? Setuju semuanya? Sebelum saya lanjut ke materi saya. Oke, tadi sudah membahas tentang storytelling yang mungkin lebih ke kayak sinopsis sebuah film ya. Kalau tadi Pak Gali mencontohkan itu filmnya yang pas masih unyu-unyunya ya. Sekarang masih unyu tapi oke. Itu akan nyambung dengan materi ini juga sebenarnya. Nah, asal kalian tahu, kalian di sini sudah tahu produksi film seperti apa, podcast seperti apa, editing ya. Itu kalian sudah pelajari di sini? Benar atau enggak nih? Iya. Sudah semua itu. Udah. Oke, sekarang saya mau tanya. Setelah kalian tahu produksi, setelah itu kalian mau ngapain? Udah nih, kalian udah bikin film, udah bikin iklan, layanan masyarakat segala macam, kan punya skill editing segala macam. Setelah itu kalian mau apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Ya mas. Yes, asik. Ayo. Apa mas? Wis, bagus nih tepuk tangan buat masnya. Oke, publish ya, mempublish hasil yang kalian bikin, yang kalian produksi di sini. Ya, setuju semuanya? Ya, publish atau sharing, share, menginfokan ke halayak, publik. Bagaimana sih hasil kalian, produksi kalian itu bisa dikenal sama semua orang, ataupun bisa kalau produk kalian bikin iklannya itu bisa laku, itu bagaimana? Ya kan? Ya atau enggak? Ya? Ya, itu sangat penting. Nah, salah satunya juga event juga akan masuk ke dalam hasil produksi kalian. Nah, bisa saja kita bisa nggak kalian bikin film pendek misal satu kelompok ada 2. Di sini total ada berapa nih? 30 ada? 36, 35 gitu ya. Satu kelompok 2. Itu berarti nanti ada berapa film? Sekitar 36 dibagi 2, 10 ada ya. Nah, lebih lah ya. Nah, bisa nggak kalau hasil film itu dibikinkan sebuah pameran kecil, pameran film pendek, bisa nggak? Itu bisa jadi event atau enggak? Bisa. Keuntungannya apa? Cuan. Langsung cuan. Oke, kalau ada tiketnya ya mas. Oh, oke. Ada lagi? Ada lagi? Tuh, mau jawab tapi tutup mulut. Mbaknya apa? Ayo mau jawab. Apa mbak? Apa? Ada lagi selain cuan? Ayo, apanya mas? Ayo.
Selain cuan, itu udah pikirannya udah cuan gitu. Bagus mas. Kalau nggak ada cuan, pusing ya mas. Nah itu pusing. Padahal sekolah masih minta sama orang tua. Yang pusing siapa mas? Orang tua. Makanya kalian bersyukurlah kalian punya skill di bidang editing ya khususnya, ataupun juga bisa bikin film juga. Bersyukur karena lowongan kerja sekarang ini lebih banyak yang membutuhkan kalian loh. Ya contohnya konten kreator. Pengen gak jadi PNS? Pegawai Nagita Slavina. Pengen gak? Ayo, pengen gak? Pengen. Nah, gajinya melebihi PNS nasional. Nah itu butuhnya apa? Ayo, pegawainya seperti apa? Ya seperti kalian ini. Satu, bisa produksi film, bisa editing, foto, video, storytelling misal bisa tuh. Dunia artis itu bisa disetting loh. Nah, kisahnya bikin prank apa Pak kali? Yang Mbak Imbong yang masuk ke gimana? Masuk got. Mbak Imbong yang masalah Lesti, tahu nggak? Tahu kan? Nah itu masuk polisi kan? Dia bilangnya settingan kan? Nah itu storytelling bukan? Masuk gak Pak kali? Masuk storytelling. Dikemas loh. Dia bikin storytellingnya seperti itu, settingannya ya. Nah setelah itu masuk ke video tuh. Jadi apa? Jadi konten, ya kan? Nah, itu tuh kalian yang sangat dibutuhkan. Nah, apalagi misalnya kalian udah punya skill nih. Nah skill itu mau dikemanakan? Kayak tadi saya contohkan bikin pameran film pendek. Kemarin saya pas malam minggu itu di desa saya Pak. Itu pas Umbul Kendaren, tahu Pak? Di situ di paguyubannya ada mahasiswa bikin gelar film pendek. Nah, gelar karya itu namanya film apa nggak tahu. Itu film-film pendek yang di play itu mungkin ada 5 film. Oh, itu banyak tuh. Padahal filmnya temanya bebas. Tapi yang datang di situ banyak. Kayak bapak-bapak, anak-anak pada yang jualan juga ikut pada ke situ. Yang tadinya jualan pagi nyampe sore ya, itu jualan sampai malam. Karena apa? Ada event itu. Film pendek. Nah ternyata usut punya usut, film itu dibikin sama mahasiswa. Kalau nggak salah itu mahasiswa Jogja, UGM atau apa itu. Itu mahasiswa bikin di situ, bikin pagelaran seni. Nah cuma itu nggak ada cuannya mas, itu tiketnya gratis. Tapi juga bisa kalau kalian pengen dapat cuan juga bisa. Bukan cuma dari tiket ya, sponsor juga bisa. Ya, ini pentingnya. Dan untuk saat ini saya akan kasih tahu kalian bagaimana pentingnya bikin sebuah event. Nah event ini tadi latar belakangnya saya juga pengen ngajak kalian supaya hasil yang kalian bikin itu bisa dibikin event, atau kalian setelah lulus ini akan jadi event organizer. Nah kalian bikin event tuh, tapi enaknya nih kalian itu sudah punya skill film, skill editing ini, itu bisa bikin kalian menjadi EO. Nah itu dengan ilmu bagaimana membuat sebuah event ini. Nah nanti saya akan share ya. Nah apa yang dibutuhkan untuk membuat sebuah event yang kalian ketahui? Ayo, apa? Awalnya apa? Yo sebelum saya lanjut nih, proposal. Oke, 1. Udah banyak. Apalagi yang dibutuhkan? Dana masuk ke proposal. Oke, udah 2. Apalagi? Sponsor. Nih, 3. Apalagi? Tempat, konsumsi. Ya, makan ya mas. Pokoknya kalau udah sini, wah ujung sini tetap. Nah ini nggak bisa dihilangin. Pokoknya setiap event pasti ada konsumsi. Nah itu. Apalagi? Ada lagi?
Panitia, wah jelas nih panitia sangat penting. Ya, wah sebagian udah tahu semua ini. Mungkin saya lanjut ya. Nah, untuk saya sudah rangkai, ini ada 10 yang mesti kalian ketahui. Tentukan tujuan dan sasarannya. Nah, kita mau buat event itu tujuannya apa? Eventnya tentang apa? Sasarannya kemana? Kalau kalian bikin tadi misalkan event film pendek, tujuannya apa? Gitu. Nah, sasarannya kemana? Sasarannya di sini maksudnya mungkin kayak apa ya? Kayak pesertanya mungkin kalian. Misal kalian bikin film temanya tentang anak muda. Ya, pesertanya siswa kelas 6 SD. Cocok nggak? Anak muda, remaja, filmnya ada cinta-cintaan itu masuk ke pesertanya SD. Masuk nggak? Enggak ya, kasihan ya. Jangan diajarin cinta-cintaan dulu. Oke, itu maksud dari sasarannya. Sasarannya kemana? Nah, terus eventnya itu sasarannya juga bisa diartikan sebagai mungkin kalau BSI. Nah, nih saya contohin aja BSI. Bukan saya di sini marketing ya. Nah, sama aja. Oke, BSI bikin event, BSI Dignition. Di sini ada yang pernah ikut? BSI Dignition ada kayaknya Mas Farhan kalau nggak salah ya ikut tuh. Nah, itu sasarannya siapa Mas sasarannya Mas, sasaran eventnya siswa ya, siswa siswi SMA SMK yang diundang oleh BSI. Tujuannya yaitu satu, mengenalkan kampus BSI Solo dan juga membantu siswa sekolah untuk kunjungan ke THTV. Nah sekarang gini, kalian pikir aja ya, kunjungan ke THTV itu butuh dana atau enggak? Wah lumayan ya Pak, lumayan tuh. Dengan adanya BSI menggandeng THTV, mengajak siswa MAN untuk ikut kunjungan THTV. Nah, itu kebantu enggak untuk MAN-nya? Kebantu kan, gak usah ngeluarin dana, peserta ikut, ya ikut ya. Itu tujuan dan sasaran. Nah, tadi udah dijawab sama Masnya, ada tetapkan anggarannya. Nah, tujuan ini sudah. Oh iya, tujuan juga bisa berupa produk atau tempat atau sebuah lomba. Misalkan produk ya, produk misalkan kalau biasanya yang sering banget bikin event, konser, produknya apa? Ada yang tahu? Ayo. Masa sih nggak tahu? Produk apa? Rokok ya. Ya, rokok 76, Surya segala macam. Entah pun itu eventnya konser, tapi sponsor utamanya siapa? Rokok. Dan tujuannya apa sebenarnya? Ya jualan rokok juga ya Pak ya? Ya. Nah nanti dibikin konser ini, sponsornya ini. Itu bisa produk. Produk juga bisa yang lainnya juga. Tapi yang sering paling mudah bikin event konser itu masih di produk rokok. Tempat bisa kayak kampus atau MAN. MAN bisa bikin event untuk siswa SMP. Bisa? Bisa juga, itu bisa. Atau misalkan memperingati hari besar, bikin event, misal Maulid Nabi, kalian bisa bikin event pengajian akbar, mengundang kiai siapa, ustadz siapa, itu bisa. Ya, tetap Pak. Ini yang selanjutnya, yang kedua itu ada anggaran, di sini ada dana yang disiapkan. Nah, dana ini bisa banyak ya, pemasukan dan pengeluaran itu sangat penting. Udah. Dan juga sponsor. Nah, sponsor di sini kalian bisa dapatkan untuk pemasukan di anggaran. Anggarannya di sini, kalau pengalaman saya, dulu saya di SMA di OSIS itu saya bikin event ulang tahun sekolah itu biasanya sponsornya itu nanti yang sesuai dengan anak muda. Kalau di zaman saya masih Honda, itu Honda dealer motor Honda ya, pokoknya Honda
terus ada Suzuki, ada apa lagi ya? Apalagi itu Pocari Sweat itu masuk. Itu biasanya gini, ini rahasianya ya sponsor nih. Sebenarnya tadi ada juga sponsor. Sponsor rahasianya gini, sponsor itu kalau di tiap wilayah pasti diwajibkan ada event, ikut event. Jadi kalau kalian bikin event untuk menambah anggaran kalian, mungkin kalau anggaran yang internal ada nih, tapi kalian butuh tambahan, itu kalian cari aja sponsor. Karena sponsor itu kayak misalkan di sini Yakult ataupun apa di sini minuman yang paling sering teh pucuk. Nah, teh pucuk carilah distributor ataupun yang kalau bisa ada di sini ada PT-nya atau apa gitu cabangnya, itu datangin ke situ. Pasti mereka itu tiap bulan ini hampir semua kok. Karena saya pernah ngobrol sama pihak Indofood di Tegal itu, mereka setiap wilayah itu dibutuhkan 1 bulan minimal ada 2 event. Dan dananya pasti ada. Nah, dananya pasti ada. Nah, itu yang harus kalian ini ambil peluangnya. Nah, pasti mereka itu ada anggaran untuk sponsor ikut event ini. Tinggal kalian mencocokkan bagaimana ya ini event ini cocok nggak sama produk ini kayak gitu. Ya. Tuh, dan anggaran di sini juga ada pengeluaran juga. Pengeluaran ini kalau di proposal biasanya dana itu akan dinaikkan. Itu wajib ya. Biasanya kalau kalian pengajuan ke sekolah, kalian bikin event, dana itu dinaikkan dan nanti akan dicek juga ke pihak keuangan sekolah. Nah, itu nanti akan yang tadinya misal konsumsi makan 12, nanti mungkin biasanya akan diganti 10. Nah, ataupun nanti lihat sikon juga. Wah, ini lagi dana sekolah lagi banyak, mungkin bisa ditambahkan jadi 11 kayak gitu. Jadi kalau bikin proposal itu jangan yang apa ya istilahnya ya sesuai 10 tulis uang makan snack 10, nah, terus apa beli minum 30 gitu. Jangan ngepas banget ya. Nah, itu resepnya. Kalian wajib untuk bikin agak dinaikkan tapi jangan keterlaluan. Misal snack ya. Snack maksimal mungkin 12 atau 11 udah dapat minum lah ya. Kalian bikin 15 atau 30 snack aja. Snack yang ukurannya segini, kalian bikin 30 pengajuannya. Ya udah langsung dicoret itu sama keuangan. Jadi masih dimasuk akal gitu. Ini ada contoh juga. Contoh rencana anggaran biaya, kelihatan enggak? Ya, ada RAB, di sini ada ATK. Nah, di situ ada satuannya juga, kertas yang dibutuhkan berapa satuannya, terus nanti ada harga satuannya sama jumlah yang dibutuhkan. Nah, misalnya kertas ya atau ballpoint lah. Kertas A4 jumlahnya 10. Nah, satuannya berapa gitu. Nanti dikalikan. Nah, itu dan itu juga harusnya kalian cek pasar juga, tapi kalau bisa jangan ngepres banget ya. Soalnya nanti biasanya kalau dana yang diajukan minus malah kalian yang akan tombok. Jadi harus perlu diperhatikan juga di pengajuan dana. Ini sangat penting ya di pengajuan dana di awal pembuatan sebuah event. Nah, yang selanjutnya membentuk sebuah tim. Nah, di event itu pastinya ada panitia. Ya, panitia. Nah, ini saya contohkan itu susunan panitia seminar pahlawan digital di kampus Solo. Ketuanya itu pas ini masih Mas Abdul Epa Gani, ya sekarang sudah di Jakarta pas itu. Dan ini mungkin secara umum ya ada ketua pelaksana, bendahara, MC, moderator, registrasi acara, konsumsi, dokumentasi, dan multimedia. Ini yang sesuai kebutuhan. Nah, tapi biasanya untuk yang umum ya seperti itu, ada ketua, bendahara, sekretaris, dan juga seksi
acara, seksi acara, konsumsi itu pasti di semua event pasti ada. Itu yang paling inti tuh. Sesi konsumsi, dokumentasi, dan multimedia. Kalau sekarang itu multimedia sangat penting. Adanya event tanpa tim multimedia, bagaimana? Gak ada publishnya, gak ada dokumentasinya. Nah, yang misalkan kalau kalian bikin event, nanti ada tim multimedia juga bisa di bagian belakang itu dinamakan tim multimedia. Yang mengatur semua, misal ada kamera, ada mic, itu tim multimedia. Itu yang harus kalian ketahui kalau kalian bikin event, ya. Nah, selanjutnya lokasi, tanggal. Nah, lokasi biasanya lebih ke target kalian. Event kalian itu mau dibikin eventnya tentang apa? Misal tentang anak muda, carilah tempat atau lokasi terdekat yang ramai, yang biasanya anak muda itu kumpul di situ. Nah, nanti kalau kalian udah lulus, kalian pengen bikin jadi IO, kalian harus tahu nih lokasinya. Misal di kafe ini ada tanah lapang nih, itu bisa digunain untuk bikin sebuah event. Ya, itu pentingnya lokasi. Nah, pusat ramai, aksesnya mudah. Kalau kalian bikin event, tempatnya udah, misal ya, udah istilahnya kalau di desa apa ya, udah terpencil gitu kan, aksesnya susah, harus ngelewatin sawah dulu, jalan yang nggak halus, wah perjuangan lah pokoknya. Itu pas kalian publish eventnya, pasti mikir, aduh tempatnya kayak gini, males, ya atau enggak? Ya kan? Coba wes kalian mau acara event di mana, ke BSI misalkan. BSI ngelewatin mana ya? BSI kampusnya gimana ya? Nah, kalau sekarang enak nih. Kalau kalian mau ke Solo, biasanya sekarang Solo kan lagi istilahnya lagi berbenah ya. Ada kebun binatang sudah bagus tuh. Ada masjidnya juga. Kalau kalian main ke kampus BSI, ya, kalian bisa tuh mampir sedikit ke masjid apa? Syekh Syed ya. Syekh Syed Solo itu megah banget, kalian harus mampir ke situ. Nanti lain kali kalau ke Solo bisa mampir ke situ. Masjidnya ke kampus BSI cuma 3 menit lah. 3 menit di situ. Itu lokasinya. Jadi penting ya, dan nyaman. Lokasi itu penting, nyaman. Kalian bikin event untuk misalkan untuk siswa SMP nih, buat nonton pagelaran film kalian di sini. Nah, itu kalau tempatnya nggak nyaman, pasti pesertanya akan sebelum acara selesai pesertanya akan hilang. Itu pentingnya lokasi. Nah, tanggal nih. Tanggal juga harus kita lihat ya. Tanggal itu biasanya paling enak dibuat event itu ada di weekend atau hari besar pas satu. Misal weekend kan Sabtu Minggu ya, Sabtu Minggu pasti udah banyak yang tidak kerja, udah libur. Hari besar juga misalkan di tanggal merah apa itu pasti banyak peserta juga. Nah, 3 bulan itu harus fix untuk minimal ya, kalau bagi saya 3 bulan itu paling nggak ada event itu udah fix tanggalnya, lokasinya itu harus fix. Kenapa? Satu, kita harus mempersiapkan semuanya. Tadi ada proposal segala macam. Proposal udah dibikin tanggalnya kapan nih? Jangan mendadak. Apalagi kalau kita pengajuan ke yayasan ataupun yang akan ngasih kita dana, misal sponsor ataupun kalau di sini sekolah ya, pihak sekolah. Itu kalian jangan mendadak. Biasanya sekolah tuh bilang kalau ada event minimal 1 bulan atau 2 minggu. Ya? Ada yang pernah ngalamin kayak gitu? Nah, itu karena banyak proses yang akan dilalui untuk membuat sebuah event. Nah, selanjutnya atur di Google Calendar ataupun di HP kalian. Di HP saya ini kalau saya cek di Google, kalender Google itu udah penuh nih eventnya.
karena digabungkan sama event BSI yang ada di Jakarta. Mau lihat nggak? Tuh, ada agendanya. Tanggal berapa? Ini tanggal 25 ya? 25. Tanggal 26 udah ada agenda nih. Wah, ada rapat, ada kegiatan event ini. Itu sangat penting buat pengingat kalian kalau kalian nanti jadi sebuah IO ya. Nah, itu penting buat kalian. Catat tanggalnya minimal. Kalau ada dalam 1 tahun ada 5 event, kalian harus agendakan dan itu harus catat di Google. Minimal banget di Google. Ataupun kalian punya aplikasi yang lain, bisa kalian catat di situ untuk agendanya. Itu sangat penting. Nah, tujuan selanjutnya, tentukan branding acaranya. Bisa apa nih? Event kita bikin, brandingnya apa acara itu? Kalau kalian bikin pagelaran pameran ini film, brandingnya apa? Ayo, apa yang akan kalian branding? Filmnya. Ada lagi? Selain film, apa? Tahu nggak branding itu apa? Tahu nggak? Secara umum aja. Ya, branding kalian harus mengenalkan apa yang akan kalian sampaikan ke penonton, apa yang kalian sampaikan ke peserta. Nah, saya contohkan di BSI Dignation ini. Nah, di sini ada workshop dan kunjungan studio TA TV. Di sini brandingnya apa? TA TV. Nah, karena TA TV lebih dikenal di sini. Jadi BSI kerjasama dengan TA TV di Solo ya. Kalau BSI di Jakarta nggak usah bawa nama TA TV, karena di Jakarta lebih dikenalnya BSI-nya. Ya. Jadi di sini yang di branding sebenarnya lebih banyak di TA TV-nya. Karena kalian pasti akan lebih tertarik ke TA TV-nya. Nah, ini yang bikin PR untuk kalian tuh. Kalau bikin event itu apa yang akan kalian branding? Nah, kalau di BSI bikin BSI Dignation, TA TV, ada kunjungan ke TA TV. Nah, itu daya tariknya apa kalau kalian bikin event? Kalau di pameran film ini apa? Misalkan, nanti dapat door prize sekian, ada mobil gitu. Nonton film dapat hadiah, itu bisa buat branding acaranya. Ataupun branding sebuah tempat bisa. Ini BSI Dignation juga termasuk salah satu brandnya itu tempat. Karena BSI Solo itu masih sekitar 4 tahunan atau 5 tahun ini ada di Solo. Makanya kita harus banyak-banyak nih bikin event supaya masyarakat di Solo Raya ini tahu ada BSI di Solo gitu ya. Dan juga bisa untuk branding acaranya itu juga bisa narsum atau kalau di konser pengisi acaranya. Nah, itu bisa di branding tuh. Misalkan ya, event kalian tentang HUT MAN 1 Karanganyar. Nah, buat menaikkan brandingnya, kalian mengundang siapa? Yang ingin kalian undang? Band apa? Yang kalian Denny Caknan. Wah, itu kalau kalian bikin flyer yang digedein tulisan MAN 1 Karanganyar atau Denny Caknan? Denny Caknan. Kenapa? Tertarik kan? Ada brandingnya nih. Wah. Nah, nanti orang itu akan lihat satu. Lihatnya Denny Caknannya. Wah, Denny Caknan. Di mana nih? Ada di MAN 1 Karanganyar. Kita aminkan ya. Amin. Pak, pengen Denny Caknan, Pak. Bisa, kalian adain nanti HUT MAN, bisa hubungi alumni kalian yang udah sukses, dimintain tuh. Dimintain dananya, dana sponsor alumni gitu. Nah, itu nanti bisa kalian undang. Maksudnya SMA saya juga gitu. Kalian kenal ini enggak ya, artis Febri Yoda, Indonesia Idol. Febri. Itulah. Atau Pak Ijo yang cover lagu. Tahu ya Pak Ijo yang pakai
Blangkon. Ya tahu kan? Itu asli Tegal. Dan dia kan istilahnya udah jadi influencer ya. Dia itu dananya ngundang dia itu bisa nyampe 40 juta. Dan sekolah saya bisa ngundang. Kenapa bisa? Alumninya yang ikutan. Nah itu, nanti kalau kalian pengen ada HUT yang Dedi Caknan, alumninya diundangin semua. Dan sponsor-sponsor yang lain. Yang kelima itu rencanakan semuanya. Nah rencanakan semuanya itu bisa dari kita bikin rundown acaranya. Nah ada plan, tempat tadi rencanakan semuanya bisa kembali lagi ke yang sebelumnya. Ada tempat, lokasinya, tanggal, anggaran, semuanya itu disiapkan. Dan publish juga. Nah, publish ini penting juga nih, merencanakan publishnya. Jadi sebelum kalian bikin event itu udah di-create nih semuanya nih, udah merencanakan semuanya, planningnya udah ada nih, tanggal sekian lokasinya ini, eventnya tentang ini, narsumnya ini, nanti konsepnya seperti ini. Nah setelah itu kalian harus persiapkan juga publishnya. Nah, publish berita ataupun video ini sebelum pra acara ini sangat penting untuk event kalian. Bagaimana untuk peserta atau pengunjung yang pengen ikut ke event itu tahu kalau nggak ada video ataupun flyer. Sekarang itu kalau kalian bikin event cuma sekedar flyer, saya yakin yang datang sedikit. Karena sekarang lebih mainnya di branding itu lebih mainnya di video. Jadi perbanyaklah bikin video, misal di Instagram ya, video Reels atau TikTok, tetap kalian bikin, flyer tetap bikin, video juga harus dibikin. Nah, karena sekarang itu lebih banyak fokusnya di videonya, ini acaranya akan bagaimana, kalian dikasih spoilernya sedikit lah di video itu. Jadi ada event nih tentang ini. Nah, nanti acaranya kayak apa di situ masukin di dalam video itu, di video pra event. Biasanya kalau BSI itu sebutnya pra event ya. Ini selanjutnya sponsor tadi sudah saya bahas. Identifikasi alat yang dibutuhkan. Ini biasanya masuk di tim multimedia ataupun tim perlengkapan. Ini kalian harus identifikasi alat yang harus dibutuhkan sesuai dengan yang dibutuhkan ya. Jadi kalau kalian minimal banget untuk yang sekarang itu bikin event itu tim multimedia itu sangat penting. Ya, apalagi di sini kalian udah tahu tentang multimedia, udah hafal lah untuk multimedia. Ini ada contoh video pra event, boleh Pak? Ada pra event sama pasca. Nah, pasca event dan sini Pak. Nah, ini ada siapa? Ada siapa? Kelihatan nggak? Bentar. Kelihatan ya? Nah, kita besar dulu. Bentar. Itu yang tanya siapa kemarin? Farhan ini kayaknya. Ada berapa nih? Tadi. Bentar, loading dulu ya. Enggak masuk Pak. Nah kita soalnya nggak masuk nih. Ya ini video pra event kegiatan BSI Dignition yang tanggal 9-10 ya.
tanggal 9-10 Desember, bukan Desember kayaknya Pak, Januari Pak. Ini contohnya. Jadi kita di sini ngasih, lihat ya. Nah, setelah kalian lihat aja dulu videonya. Oke, saya tanya, isinya apa aja di video itu? Bahkan, iya bahkan. Wah jadi artisnya BSI nih. Wah, kamu nyampe akunnya kuliah BSI aja loh. Ya nasional loh. Apa isinya di videonya coba? Ayo satu. Kegiatannya apa? Tadi BSI Ignition, terus tanggalnya ini, terus infonya apa lagi? Sekolahnya yang mengikuti, ya kan? Terus ada apa lagi? Tadi ada sekilas cuplikan-cuplikan video. Jadi di situ akan menginfokan kalau kegiatan konsepnya, oh nanti ada talk show, setelah itu ada talk show, nanti ada kunjungan ke TA TV-nya. Di TA TV ngapain? Tadi ke studio, ya kan? Kita ulangi lagi juga sama. Nah, kunjungan ke TA TV. Tapi ini pakai video yang sebelumnya, misalnya kegiatan sebelumnya yang sudah pernah diagendakan. Ini untuk pro eventnya. Kalau ini ada lagi. Ini iya, ini pasca event. Nah, kalau pasca event biasanya ya peserta yang hari itu juga videonya. Nah, ini tadi pengambilan videonya pas kita penjemputan ke sekolah, kita ambil videonya. Nah, selanjutnya isinya tuh BSI Ignition. Setelah kegiatan itu dilakukan, ya itu videonya tentang siswa MAN ya, MAN 1 Surakarta. Jadi jangan peserta pas tanggal 9 itu MAN, tapi videonya bukan peserta bukan dari MAN, itu salah tuh, bukan pasca itu. Beda lagi ya. Jadi kalian harus bedakan untuk itu. Nah, kemudian di BSI itu kita juga bikin sebuah namanya ini, ada rilis beritanya. Kita butuh ini. Ini yang ke branding siapa? Ayo. BSI, ya BSI. Kemudian ada SMK 7 Surakarta yang masuk ke portal beritanya Republika. Susah loh, masuk ke Republika itu susah. Kalau kita tidak punya channel dan berita kita tidak bagus, itu di sana itu ada tim juga. Kalau kita di BSI udah ada tim yang bagaimana sih kata-katanya, bagus atau enggak, layak enggak untuk masuk ke portal beritanya Republika. Itu di sana akan dicek lagi. Nah, di sini kita mengangkat, tadi saya sempat bicara sama Pak Iwan masalah SEO, search engine-nya. Itu penting juga untuk kalian pelajari. Nanti entah kapan ya Pak kita agendakan untuk belajar itu. Jadi akan pengenalan tentang event kalian. Nah, supaya bisa masuk ke Google di halaman pertama dengan misal kata kuncinya apa, MAN 1 Karanganyar. Misalkan kalian pengen jadi sekolah yang paling bagus di Karanganyar. Nah, kalian search di Google, pengen MAN 1 Karanganyar itu masuk ke halaman pertama. Itu ada ilmunya juga. Event kalian pengen masuk di halaman utama Google, itu juga ada triknya. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, ini ya, ini setelah acara, jadi SMK 7 antusias ikuti BSI Ignition.
Di sini yang ditebal-tebalin ini sebagai kata kunci. Asal kalian tahu ya. Nah, basic definition. Kalau kita klik dan kampus digital kreatif, mesti nanti akan, kalau kalian cek kampus digital kreatif itu yang akan keluar. Nah, tadi saya klik basic definition ya. Yang keluar beritanya tentang basic definition. Nah, ini semua beda-beda sekolah gitu. Ini sangat penting karena supaya bisa dikenal, karena zaman sekarang itu teknologi itu sangat cepat untuk perkembangannya, jadi kalian harus mengikuti zaman. Oke, mungkin saya next lagi ya, supaya ini ada pra event dan pasca event. Ini event yang pernah dibikin oleh BSI, ada event nasional. Event nasional itu seminar motivasi untuk mahasiswa maba ya, maba. Ini kalau ini di tahun 2021 kita online. Nah, ini pakainya green screen langsung Jakarta. Karena langsung Jakarta, Pak. Jadi kita punya timnya juga, kita juga ada ini, ada green screen-nya ya, udah ke setting. Itu nasional untuk di tahun 2021. Yang dua-dua itu alhamdulillah bisa offline. Ada juga event internasional, kita bersama Aptikom, asosiasi ini komputer ya, ini dosen biasanya kayak gini. Nah, yang terakhir itu ada evaluasi. Evaluasi di event itu kita akan mengevaluasi di 4 poin ini. Yang pertama ada peserta, kedua panitia, sponsor, dan narasumber ataupun pengisi eventnya. Ya, ini sangat penting yang harus dievaluasi. Entah buat apa sih evaluasi? Ini sebagai tolak ukur event itu bagus atau enggak. Nah, mau diadakan lagi enggak di tahun selanjutnya? Itu untuk evaluasinya. Kalau kalian bikin event pesertanya sedikit dari tahun ini, kekurangannya apa? Nah, nanti kalau kalian mau bikin lagi, nah lihat di pesertanya. Oh, pesertanya kayaknya tidak tepat sasaran nih gitu. Nah, sponsornya ada enggak? Bikin event gak ada sponsornya gitu. Ya. Panitia sudah sesuai atau tidak di tugas-tugasnya. Kalau nanti dievaluasi, oh bagian ini mungkin kurang aktif atau bagaimana, itu bisa dievaluasi. Dan juga narsum dan pengisi acaranya itu bisa jadi ini juga evaluasi, bahan evaluasi. Oke, udah selesai dari saya. Ada tugas nih. Pesannya Pak Iwan ada tugas. Tugasnya bikin ini, rilis kegiatan hari ini. Minimal 5 paragraf disertai foto kegiatan. Kegiatannya apa ini? Ada workshop, ada 2 materi ya. Kalian bikin ini aja paragraf. Infonya, tugasnya tentang info kegiatan hari ini, ngapain aja. Poin-poinnya diambil di situ, siapa narasumnya, nah nanti dikumpulkan. Seperti itu Pak. Cocok nggak nih Pak kalau tugas kayak gini Pak? Nah, storyline belum. Enteng. Ini 5 paragraf aja ya, nggak apa-apa sih, minimal banget nih. Misal kalian, ini Rabu tanggal sekian ada workshop, nah pengisinya BSI. Nah, narasumnya ini Pak Gali sama Pak Fauzi. Pak Gali, paragraf kedua Pak Gali membahas tentang ini. Ketiga nanti Pak Fauzi membahas tentang ini. Terus yang keempat, paragraf keempat Pak Iwan ini menyampaikan. Nah, kayak gitu aja diceritain gitu. Nanti kalau kalau beruntung bagus, nanti insya Allah saya usahakan untuk publish Pak. Oh bagus, nanti publish kan itu tulisan kalian ya. Ini tadi udah diinfokan Pak Gali. Saya minta semoga sih ada yang ikut ya untuk yang MAN. Ya, selain lomba ini film pendek, BSI juga punya lomba lagi namanya BSI Flash. Ini senasional. Kalian bisa ikut
lomba yang online. Nah, yang online itu ada fotografi, PUBG, vlog, ada BSI Star. BSI Star itu nyanyi ya. Kalian bisa nyanyi? Di sini ada yang bisa nyanyi? Ada. Banyak ya. Cuma di kamar mandi kayaknya, Pak. Ada juga dance cover, silakan bisa online. Menulis kisah inspiratif. Nah, ini bisa kalian ikuti secara online. Selain tadi ya BSI short movie. Ini untuk pengumpulan tugasnya, silakan difoto. Nah, nanti kalau yang sudah mengumpulkan tugas nanti saya akan kasih ke Pak Iwan untuk dikasih nilai. Nah, difoto dulu nanti di-share. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Jadi waktunya seminggu aja itu. Oke, seminggu aja nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih untuk materi dari saya. Nanti mohon maaf kalau ada salah kata atau yang kurang berkenan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? 1, 2. Soal event, silakan. Mau tanya sponsor atau proposal? Proposal juga. Ini udah ya? Oh, kasih nilai plus. Mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya? Ya, saya ada proposal. Proposal bisa bentuk dengan dokumen ya, ataupun dengan PowerPoint. Kalau saya ini pakai Canva. Ini proposal BSI Flash untuk lomba short movie. Mungkin diawali dengan latar belakang lombanya seperti apa yang membuat saya ngambil lomba ini, itu apa gitu. Latar belakang, tujuan lombanya apa, kemudian target pelaksanaan, pesertanya berapa, pesertanya siapa, itu harus dijelaskan di proposal. Usianya berapa, itu target ya, target pelaksanaan. Jumlahnya, targetnya berapa, kalau di sini targetnya 100, biayanya gratis. Ada juga susunan panitia utama, kalau di sini ketua panitianya saya. Dan ini cuma panitia yang umum ya, saya bikin. Nah, di proposal pentingnya kalau kalian bikin event atau sebuah kompetisi, kalian harus ada namanya timeline atau ya mungkin rundown-nya ya. Ini ada info ya, di situ ada info lomba, pendaftaran sekian sampai di finalnya. Itu harus ada di proposal. Nah, konsepnya juga harus dijelaskan di proposal. Kalau di sini di saya ini ada konsepnya, saya sebutkan juga. Itu konsep harus dijelaskan secara lisan atau kalau bisa sebenarnya kalau secara formatnya doc ya, itu kalian bisa tuliskan kayak cerita gitu. Konsepnya seperti ini, gelar karya misalkan. Konsep gelar karya itu akan diadakan tanggal sekian. Nah, di situ di dalam acara tersebut ada talk show. Talk show-nya apa? Talk show-nya itu ada produser muda di era digital yang akan diisi oleh Kak Gilang TV. Nah, di dalam gelar karya itu akan ada penjurian 1, 2, 3 untuk pemenang video pendek. Nah, kayak gitu. Itu dijelaskan. Nah, kalau di sini karena saya kemarin proposalnya langsung dipresentasikan, jadi saya buat seperti ini. Nah, ada tempat juga, ada juga rundown ini acaranya nanti pas di finalnya rundownnya seperti apa, itu harus kalian cantumkan di dalam proposal ya, sebagai gambaran.
oh ini acaranya dari jam sekian sampai sekian, acaranya seperti ini. Itu ya. Nah, ini ada ketentuan lombanya, ketentuan teknis dan juri. Dan selanjutnya ada uang juga nih. Uang kayaknya nanti saya tutup ya. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan enggak? Siapa yang bertanya tentang proposal? Nih, proposal boleh. Event organizer juga boleh. Bagaimana? Ya, silakan Mas. Namanya? Bagaimana cara ini ya menarik sponsor gitu? Satu, mungkin kalau pengalaman saya itu untuk sponsor itu mungkin satu, ini cocok nggak dengan produknya biasanya. Nah, misalkan kalian mengadakan lomba tentang jalan santai lah, ya, jalan santai dalam rangka HUT MAN. Sponsornya kalau kalian pergi ke mana misalkan, jalan santai biasanya butuhnya apa? Es teh, minuman lah ya, minuman. Pocari Sweat cocok nggak? Hansaplast cocok nggak? Hah? Hansaplast nggak cocok? Minum-minuman kayak gitu ya. Nah, itu Pocari Sweat cocok. Terus apa, teh gelas, teh pucuk cocok kan? Sesuaikan dengan tema kegiatan kalian atau event kalian itu. Terus juga gini, biasanya kan kalau di proposal itu akan mencantumkan biaya sponsor, iya kan? Nah, biasanya gini, kalau kalian biasanya mencantumkan sponsornya itu 1.500.000 misalkan. Nah, untuk paket biasanya ada paket-paket, iya. Nah, itu biasanya gini. Kalau yang kalian cantumkan di situ 2 juta misalkan, 2 juta. Sponsor itu, aduh Mas, kayaknya kita enggak sih Mas. Nah, kalian kalau sponsor udah kata-kata kayak gitu, nanti kalian langsung aja, mohon maaf, untuk yang tercantum di sini bisa dinego. Udah itu. Padahal target kalian tadinya itu cuma 1.500.000, tapi kalian tulis 2 juta. Pas sponsornya mikir-mikir, kalian langsung aja tembak. Ini bisa dinego, silakan. Khusus untuk misalkan ya, kalau saya sih biasanya gini. Untuk Pocari Sweat bisa dinego. Nah, karena mungkin sudah kita pengen kerjasama dengan pihak Pocari Sweat gitu, supaya bisa mendukung acara ini lebih baik. Dikasih bahasa pemanis, dia akan langsung, wah bisa Mas. Padahal target kalian itu cuma 1.500.000. Nah, itu target awal. Tapi kalian tulis di proposal 2 juta dengan paket gold misalkan. Kalian datang ke sponsornya kayak kurang berminat, langsung aja tembak. Ini bisa dinego. Tapi jangan sampai di bawah 1.500.000. Gitu ya. Kalau mau ambil paket yang gold gitu. Yang paket gold biasanya nanti dikasih plus-plusnya apa. Nah, sponsor tuh biasanya ngeliatnya itu. Benefitnya apa? Tadi udah, ini cocok nggak sama produk kita. Nah, selanjutnya benefitnya apa? Sponsor yang didapat. Kalau saya jadi sponsor, saya dapatnya apa? Nah, biasanya itu di proposal itu ada paketnya. Paket gold biasanya nanti logo sponsor akan ditampilkan di paling depan misalkan, di spanduk paling gede ukuran sekian. Nanti ada sesi untuk promosi segala macam. Itu benefitnya Mas. Jadi sebenarnya kalau sponsor itu lebih ke benefit sama cocok atau enggaknya, sama dana yang diminta. Itu saja. Apakah udah jelas? Ada pertanyaan? Ada tanya lagi? Ayo silakan. Mumpung saya masih di sini sama Pak Galih. Halo. Hai. Yang jawab 1 2. Ada yang mau ditanyakan? Ayo silakan. Mbaknya mau tanya? Nanti kalau enggak saya yang tanya nih. Ada yang mau
Ada lagi? Nah, mau tanya nih. Apa Mbak? Silakan Mbak. Biasanya gitu tuh. Gak usah malu-malu ya. Ini ilmu loh. Ada yang mau tanyakan? Tadi udah masnya udah, sekarang yang cewek nih masa diem semua. Puasa. Iya ya puasa ya. Puasa megang botol semua loh mas. Apa? Mbaknya mau tanya? Enggak. Udah jelas ya. Cara mengatasinya. Kalau event ada kendala. Mungkin kalau event jelas ya, pasti ada kendala juga. Mungkin kalau pengalaman saya mungkin lebih ke koordinasi di tim. Ya. Pernah tuh wah ini biasanya ya konsumsi. Itu yang sering terjadi. Konsumsi biasanya lupa. Itu tuh. Nah, kalau kendalanya biasanya kalau dikonsumsi itu lupa di pas hari hanya. Nah, pesen snack itu narsum nggak dibedain gitu. Nah, sama kayak peserta biasanya gitu. Nah itu apalagi ya itu kalau dipesenin, kadang malah nggak dipesenin. Nah itu yang untuk mengatasinya biasanya ya kita saling koordinasi sama tim. Nanti tim mana yang pas event itu selain seksi acara yang menghandle acara itu, menghandle misal kalau kita ada kendala di konsumsi, itu menghandle konsumsinya. Segera kita koordinasi sama tim, ayo silakan yang bisa langsung belikan konsumsi yang terdekat. Nah, itu supaya bisa membantu sesi konsumsi yang lupa gitu. Nah, ada juga dulu lebih ke teknis ya. Nah, makanya pentingnya tadi perencanaan untuk membuat event itu perencanaan, apalagi kalau teknis di multimedia itu biasanya kendalanya kalau enggak di mic, baterai ataupun wifi kayak tadi itu bisa ada plan A dan plan B. Nah biasanya kalau mau ngadain event sebelumnya itu akan briefing dulu 1 jam sebelumnya, itu tetap briefing walaupun di H-1 itu udah rapat segala macam, tapi biasanya di 1 jam kalau saya biasanya nanti di briefing dulu 1 jam sebelum acara dimulai, itu harus di briefing dulu. Nah, supaya panitia yang lain siap. Nah, biasanya kalau yang lupa ya, kalau di H-1 udah rapat, udah briefing ini itu tetap ada yang lupa, itu kebangetan sih biasanya. Itu kalau kayak gitu ada tim yang kayak gitu langsung aja digantiin sama tim yang lain yang bisa gantiin dia gitu. Jadi supaya nggak ganggu acaranya intinya. Nah, yang penting jangan seksi acara lah, pokoknya seksi acara itu ada di tempat di event itu yang akan menghandle konsepnya jalannya acara itu. Kalau yang selainnya bisa diganti sama tim perlengkapan, gantiin konsumsi juga bisa kok. Jadi saling koordinasi aja. Oke, udah jelas? Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup? Sudah cukup? Tugas? Oh iya, tugasnya Pak Gali? Sama? Oh, linknya sama? Nanti ada pilihan, itu tugasnya Pak Gali atau tugasnya saya. Di situ ada pilihannya Pak, tinggal di checklist aja pas pengumpulan, linknya sama. Oke, itu ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Dan untuk acara terakhir yaitu seputar UBSI dan penutup. Mungkin ini langsung.
Oke, ini sedikit cerita tentang BSI ya. Ini yang kalian ketahui, BSI itu tagline-nya kuliah BSI aja. Tapi saya nggak tahu ya Pak, di sini itu banyak banget yang kebanyakan kuliah titik-titik gitu. Sebenarnya ini udah kita pakai selama 35 tahun BSI. Tagline-nya kuliah BSI aja. Cyber kampus swasta di Indonesia dengan 42 program studi. Mahasiswa aktifnya 27.978. Nah, dosennya itu banyak banget. 1.133 dosen aktif, 30 lokasi kampus. Ya, salah satunya ada di Solo. Ini rektornya. Ini gelarnya panjang nih sebenarnya nih. Masih ada satu lagi IPU, dia tentang insinyur juga. Untuk kampus utamanya atau rektorat itu ada di Jalan Keramat Raya, Jakarta, Pasar Senen. Kalau kalian ke Jakarta tanya kampus BSI, udah pada tahu semuanya. Kalau kebanyakan kita kampusnya ada di Jabodetabek ya. Ini daftar kampusnya. Nah, ini di DKI ada 10. Di Provinsi Banten ada 3, Cimone, Ciputat, BSD. Tahu ya, enggak tahu ya. Selanjutnya di Jawa Barat itu ada sampai Depok, Margonda. Banyak. Jadi kalau kalian ke Jakarta, udah kampus tanya BSI sama tukang ojek aja udah tahu. Oh, BSI yang mana gitu. Kampus yang mana gitu. Kalau di Jawa Tengah itu ada Tegal, Purwokerto, Jogja sama Solo. Solo nanti saya kasih tahu. Yang paling jauh BSI itu ada di Pontianak. Ya, tahu ya Pontianak, Kalimantan. Nah, ini lokasinya BSI. Videonya dibikin sama Mas Tegar. Tuh, kok nggak ada volumenya ya? Harusnya ada nih. Nggak mau ya. Sebentar ya. Ini soundnya mungkin masih ke, oh iya pantes. Belum. Kita lihat lagi. Sedang berada di Masjid Syekh Zayed, Kota Solo. Masjid ini merupakan hadiah dari Raja Uni Emirat Arab untuk Indonesia loh. Nah, Sobat BSI, udah pada tahu belum lokasi BSI Solo? Kalau belum tahu, nih Mimin kasih tahu lokasinya. Amin. Untuk lokasi UBSI Solo, dari Masjid Syekh Zayed, jalan ke arah timur ya. Kemudian bertemu dengan lampu merah, kalian belok kiri ke arah utara sejauh 1 km. Nanti kalian akan menemui lampu merah lagi dan jalan terus sejauh 500 meter. Hingga sampai di lokasi UBSI Solo yang berada di sebelah kiri jalan. Oh, Pak Iwan belum lihat. Ini yang dibikin sama Mas Tegar. Halo Sobat BSI, kali Miss ini ya. Mimin sedang berada di Masjid Syekh Zayed, Kota Solo. Masjid ini merupakan hadiah dari Raja Uni Emirat Arab untuk Indonesia loh. Nah Sobat BSI, udah pada tahu belum lokasi BSI Solo? Kalau belum tahu, nih Mimin kasih tahu lokasinya. Udah ya. Ini digital asset, ini penting juga untuk kampus yang kalian pengen daftar ya. Kita punya follow di IG kuliah BSI aja 74,1K. Ini di tahun 2021 kalau nggak salah. Bisa kalian cek lagi ya untuk media sosial BSI. Untuk nasional yang ini, untuk yang lokal itu BSI_Surakarta, BSI Surakarta.
Ini mahasiswanya di wilayah 3 paling banyak di wilayah 1 ya. Kedua di wilayah 4 di Pontianak. Ini kampus-kampusnya. Nah, ada foto-fotonya. Nah, ini untuk fakultasnya di BSI itu kita ada 3 fakultas, yaitu Teknik dan Informatika. Yang kedua Komunikasi dan Bahasa. Yang ketiga Ekonomi dan Bisnis. Nah, untuk Fakultas Teknik Informatika prodinya sebagai berikut. Dan untuk yang di Solo itu ada Sistem Informasi S1 dan juga Sistem Informasi Akuntansi S1. Ada 2 di Solo. Pak, kenapa prodinya cuma 2? Ayo. Ya karena kita kampus di luar kampus utama. Nah, ya. Kita program di luar kampus utama di Jakarta, jadi kita cuma diizinkan 2 prodi. Kalau kalian pengen yang terdekat lagi ada di Jogja. Jogja itu Sistem Informasi S1 dan D3 Perhotelan. Itu di Jogja. Kalau di Tegal itu ada TI ya, nah, teknologi komputer sama sistem informasi sama akuntansi juga. Ini Fakultas Bahasa, Ilmu Komunikasi, Sastra Inggris. Ada broadcast juga untuk broadcast ini ada di kampus Jakarta ya, adanya ya di Jabodetabek. Dekat Pasar Senen di penyiaran sama periklanan. Fakultas Ekonomi, manajemen itu prodi yang unggulan di BSI, manajemen S1. Nah, kita lihat lagi video. Ini di tahun 2022. Di bulan September ya, Pak? Ini September ya? Ya. Ini yang tadi saya bilang event seminar motivasi. Jadi di kita BSI itu tidak ada namanya ospek, tapi adanya seminar motivasi. Ini yang terkumpul di Jakarta itu 12.000 dari total 15.000 satu angkatan 2022. Ini cuma yang Jabodetabek. Tempatnya di BSI Bekasi, Kaliabang, Bekasi. Tempatnya biasanya juga buat ngedrift, garasi drift, tahu? Yang cowok. Ini event yang di dalamnya setelah tadi upacara, kemudian ada seminar motivasi di dalam. Ini ada yang ikutan juga online di wilayah Solo, Pontianak. Semoga tahun ini bisa ada seminar motivasi lagi yang offline. Ada dance-nya. Ini mahasiswa BSI Talent. Jadi yang kalian lihat di iklan di brosurnya BSI itu tadi tampil. Udah jadi modelnya BSI. Ini bisa dilihat di YouTube-nya BSI juga, kuliah BSI aja, bisa kalian cek. Ada boy bandnya juga, itu juga talent BSI Squad. Jadi BSI juga punya talent juga. Kalau kalian punya skill di digital, bisa ikut di kampus BSI, bisa diajukan beasiswa juga. Ini ditutup sama konsernya 3 pemuda berbahaya featuring Salsabila. Tahu Salsabila? Yang nonton YouTube ya tahu nih. Yang penyanyi reggae apa ya? Dia lebih ke reggae kan.
ini mabanya. Nanti kalau pas wisuda juga akan diisi sama konser biasa. Ini untuk penerimaan mahasiswa baru bisa kita pakainya aplikasi namanya PMB UBSI, bisa kalian download di Google Play Store ataupun bisa kalian website tinggal ketikan aja PMB BSI. Alurnya ada pendaftaran, pembayaran, ujian saringan. Ujian saringan ini ya minim banget dapat nilai 60 lah, pengetahuan umum. Nah ini untuk Solo kita sudah di gelombang 1 November sampai 5 Februari ya, 5 Februari untuk gelombang 1 S1 dan akuntansi S1. Biaya kuliahnya untuk D3 itu 1 semester ya, ini sudah paket. Untuk ujian praktek ini udah paket 1.980.000 untuk D3. Untuk S1-nya 2.460.000 sudah paket juga. Jadi ujian nggak usah ada biaya lagi, praktek pun tidak ada biaya lagi. Kelebihan dibanding kampus lain, kita sudah untuk biaya kita jelas lebih terjangkau ya. Lebih terjangkau. Akreditasinya untuk universitas sudah baik sekali dan untuk prodinya sebagian besar sudah B ya, sudah baik. Dan untuk di perkuliahan kita sudah menggunakan aplikasi baik itu e-learning ataupun dengan aplikasi mobile. Jadi pembayaran sudah pakai aplikasi, kalian jadwal kuliah, dosennya siapa, nilai kalian, pembayarannya kapan, sudah pakai HP semua, sudah aplikasi semua. Itu sebelum pandemi sudah kita pakai, jadi malah kebanyakan kita kerjasama juga dengan Universitas Negeri di Pontianak, meminta dibuatkan aplikasinya oleh BSI. Itu pas di pandemi awal, itu kita kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di Pontianak. Jadi secara tidak langsung sebenarnya BSI sudah satu langkah dibandingkan kampus lainnya. Ya. Ini untuk pembayaran kita ada Alfamart dan Indomaret. Kita juga bisa dicicil atau diangsur melalui aplikasi Dana Cita. Sistemnya pengajuan di Dana Cita. Kemudian ada virtual account. Kita tidak ada pembayaran secara cash langsung uang gitu ke admin, tidak ada. Kita pakainya virtual account ataupun transfer ke bank yang sudah kerjasama dengan BSI. Selanjutnya kita punya BSI Career Center, ini biasanya di SMK itu namanya BKK ya. Jadi kalau kalian kuliah di BSI tidak usah khawatir, wah nanti jenjang kerjanya bagaimana nanti pas sudah lulus ada lembaga yang mau menjembatani atau tidak. Ini ada namanya BSI. Ini tugasnya biasanya nanti bikin job fair ataupun kita open recruitment di kampus masing-masing. Ini kegiatannya ada MOU perusahaan, kampus rekrutmen, kunjungan perusahaan. Untuk di Solo kita punya relasi di perusahaan Kiki, tahu buku punyanya Mas Rio Haryanto, pembalap. Kita sudah MOU dengan perusahaan tersebut. Ini ada tadi lomba ya, bisa diikuti. Universitas yang kerjasama dengan BSI yaitu ada Universitas Sriwijaya, ada Pontianak, ini yang kerjasama dengan kita, ada Unsud di Purwokerto ya. Ini yang luar negeri ada Suzhou Vocation University, juga ada yang Institut Teknologi. Ini sudah kerjasama dengan kita. Kemudian program magang. Kita ada program magang di FHI, Forum Human Capital Indonesia, sama BUMN. Magang industri, kebetulan alumni Solo itu tahun lalu, 2 tahun yang lalu, ada yang magang di Microsoft ya. Ada di magang di Microsoft dari Solo. Itu online. Alhamdulillah sekarang sudah lulus, jadi lulusan terbaik di kampus BSI Solo. IPK-nya 4 dan lumayan dia bisa tembus ke Microsoft Indonesia. Dan juga kita punya alumni lagi
Mas Kunto kalau nggak salah pernah kesini nggak Pak? Mas Kunto. Dia di develop program. Dia juga udah bikin aplikasi sampai ke Dinas Pendidikan di Kota Semarang. Dan nyampe nasional. Kita punya alumni itu. Dan ini ada inkubator center, BSI Center kegiatannya. Alumni sukses. Beasiswa juga bisa kita, ya, ada beasiswa digital talent. Nah, usianya 18 sampai 55 tahun, memiliki bakat digital di bidang digital. Beasiswanya itu nanti berupa uang kuliah dan uang gedung semester 1. Nanti bisa potongan 25% sampai 75%. Ya. Biasanya kalau kalian punya skill editing, skill video bisa diajukan. Beasiswa juara bisa kalian cek di bsi.today. Ya. Ini bisa nyampe 100% kalau ini. Minimal biasanya tingkat nasional. Ada LPPM, Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat. Ada LSP juga di kita, jadi lembaga sertifikasi. Nah, kalau kalian masuk di kampus BSI, kalian kalau untuk mempermudah di dunia kerja, kalian bisa ikut LSP ini ya, sertifikasi sesuai programnya apa. Event kita pernah dengan Kompas TV sama ini juga Putri Indonesia yang tadi internasional. Info PMB-nya bisa difoto silahkan kalau dibutuhkan. Barangkali ada yang minat bisa kepoin di IG-nya BSI Surakarta. Dan nomor admin yang merah ini khusus Solo ya, untuk yang Solo. Oke, cukup sekian dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Udah ya, udah ngantuk. Oke, terima kasih sebelumnya Pak Iwan dan semua peserta workshop hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian yang bisa disampaikan dari Mas dari UPSI. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.